Marilah kita ikuti sesi panel materi, workshop dan diskusi yang akan dimoderatori oleh Bapak Darminto, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Kepada Bapak Darminto kami silakan. Beri tepuk tangan. Tes 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Supriyatin MPD, Direktur Pasca Sarjana STI Jakarta. Yang saya hormati seluruh panitia, yang saya hormati narasumber kita Bapak Wasiman dan Bapak Triwidodo, yang saya hormati peserta workshop yang terdiri dari kepala sekolah, para kepala sekolah baik SMK negeri dan swasta di DKI Jakarta, tim keuangan, kemudian juga ada Kasubag Tata Usaha, dan seluruh undangan yang hadir baik secara luring maupun daring. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih bisa melanjutkan ya kegiatan workshop kita yang intinya membicarakan beberapa hal. Yang pertama adalah kurikulum merdeka. Kemudian hari ini akan kita lanjutkan sesi siang ini dengan masalah keuangan. Saya rasa masalah keuangan itu masalah yang sangat-sangat seksi, sangat-sangat sensitif. Ya, tadi Bu Dr. Titin sudah banyak bercerita, ya, begitu sering beliau berurusan dengan LSM. Karena tadi keuangan itu sangat seksi untuk disorot, ya, untuk diamati gitu. Nah, pada momen yang sangat-sangat penting ini, artinya saya juga atas nama MKKS berterima kasih kepada Pak Dr. Supriyatin dan seluruh jajarannya di STI Jakarta yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, ya, yang buat saya, buat kami semua ini sangat-sangat penting. Apalagi narasumber yang hadir pada siang hari ini adalah orang-orang hebat yang ada di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Siapa yang nggak kenal Pak Wasiman? Wah, terlalu kalau nggak kenal ya. Betul ya, sebelah kiri adalah Pak Wasiman, beliau pelaksana bos SMK. Jadi yang punya bos SMK, Pak Wasiman. Jangan macam-macam ya, kalau bosnya mau lancar, ya harus lebih sering berkomunikasi dengan Pak Wasiman. Dan yang berikutnya di sebelah kanannya adalah Pak Triwidodo. Ini lebih keren lagi, beliau adalah Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Yang punya uang di Dinas Pendidikan, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, di sela-sela kesibukan yang luar biasa, saya yakin beliau banyak ya meninggalkan beberapa agenda penting, tapi beliau berkenan hadir untuk membersamai kita. Kalau bahasa Bukadis begitu ya, membersamai kita semua komunitas pendidikan SMK baik negeri maupun swasta di DKI Jakarta. Aplaus buat mereka berdua. Tadi kita sudah ada diskusi kecil Bapak Ibu semua, bahwa yang akan disampaikan tidak hanya RKAS ya, tidak hanya rencana keuangan, tetapi juga bagaimana cara pengadaan barang dan jasa. Karena ini hal yang sangat krusial juga, yang sering kali menimbulkan ya banyak permasalahan, baik sisi administrasi ataupun yang lain-lain. Nah, Pak Triwidodo ya yang akan menyampaikan bagaimana cara ya teknis pengadaan barang dan jasa. Dan untuk Pak Wasiman bagaimana untuk teknis ARKAS. Karena rupanya ARKAS ini adalah hal yang baru ya untuk negeri sendiri, SMK negeri selama ini kita terbiasa dengan RKAS. Dan ARKAS baru diperkenalkan tahun 2022. Di mana cukup banyak ya perbedaan-perbedaan antara RKAS dan ARKAS.
Dan dari laporan Pak Salikun ya tadi malam disampaikan juga ternyata masih banyak sekolah-sekolah dari semua jenjang baik SD, SMP, SMA maupun SMK yang masih bermasalah dengan penata usahaan RKAS. Ya, mudah-mudahan hari ini melalui Pak Wasiman akan kita dapatkan informasi-informasi yang lebih detail, ya informasi-informasi yang bermanfaat tentunya buat kita semua di dalam menyusun RKAS ya. Saya rasa untuk menyingkat waktu nanti Pak Wasiman dan Pak Tri monggo silakan berkolaborasi. Barangkali Pak Wasiman dulu ya mungkin 30 menit, nanti dilanjutkan Pak Triwidodo dan akan lebih banyak untuk diskusi dan tanya jawab. Setuju Bapak Ibu ya? Baik, untuk menyingkat waktu kepada Pak Wasiman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Pak Moderator yang telah memberikan waktu kepada kami. Baik Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu terkait materi pada hari ini. Sebelumnya kami dapat surat tugas, tetapi surat tugasnya kan untuk terkait dengan RKAS Bapak Ibu ya. Nah, RKAS itu kan sudah disosialisasikan, baik satuan pendidikan untuk negeri dan swasta. Mungkin nanti itu akan lebih ke tanya jawab aja Bapak Ibu ya. Kami akan menyampaikan kebijakan-kebijakannya saja. Yang lebih penting adalah Bapak Ibu, mungkin dari tahun 2022 itu ada kebijakan yang muncul di tahun 2022 dan belum tersampaikan ke Bapak Ibu semua, yaitu terkait dengan pengadaan barang jasa di sekolahnya Bapak Ibu. Karena pada tahun 2020 muncul Permendikbud nomor 14 tahun 2020 terkait pengadaan barang jasa di sekolah. Nah, kemudian di tahun 2022 itu muncul lagi, terbitlah Permendikbud nomor 18 tahun 2022 terkait dengan teknis pengadaan barang jasa pada satuan pendidikan baik negeri ataupun swasta. Baik Bapak Ibu, terkait dengan RKAS Bapak Ibu, kami hanya memberikan kebijakan informasi saja sedikit, mungkin nanti lebih banyak ke sesi tanya jawab, karena kemarin sudah kami lakukan baik kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dan teknis penginputan sudah kami lakukan. Bahkan saat ini untuk hari ini dilakukan penatausahaan di wilayah Jakarta Pusat Pak ya, Jakarta Pusat. Nanti siang kami juga akan langsung gabung dengan teman-teman siang itu swasta Jakarta Pusat. Dan kami Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, baik dari keuangan maupun bidang persekolahan, melakukan roadshow Bapak Ibu, yaitu pendampingan terkait penatausahaan. Jadi baik dari segi teknik penginputan, penganggarannya, kalau penganggarannya sudah selesai, tetapi di satu sekolah itu masih ada, di saat penginputan penganggaran masih ada yang terlewatkan. Sehingga bagaimana sih caranya sudah dilakukan penatausahaan, tetapi masih ada kegiatan yang belum diinput. Itu nanti akan kami sampaikan teknis-teknisnya. Kan nggak mungkin kalau di sini praktek Bapak Ibu ya. Kami akan menyampaikan kebijakan-kebijakannya saja. Jadi terkait dengan RKAS Bapak Ibu, kami infokan kembali bahwa RKAS tersebut itu sudah menjadi aplikasi pengganti pelaporan di Bosalur Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan baik
dalam penata usahaan sampai dengan pelaporan itu dilakukan hanya dalam satu aplikasi, yaitu aplikasi Arkas. Pada tahun-tahun sebelumnya 2019 ke belakang, pelaporan itu tidak menjadi syarat untuk penyaluran Bapak Ibu. Tetapi di tahun 2020 sampai dengan saat ini, pelaporan tahap sebelumnya itu menjadi syarat wajib untuk penyaluran tahap berikutnya. Dan berikutnya terkait dengan tahun 2022 ini Bapak Ibu, bahwa Arkas di tahap 1 cut off-nya adalah tanggal 31 Juli tahun 2022 yang menjadi syarat wajib penyaluran tahap 3 tahun 2022. Jadi untuk penata usahaan dalam Arkas tersebut Bapak Ibu itu harus sampai kita selesaikan, walaupun hanya sampai aktivasi BKU sampai dengan bulan Maret. Karena apa? Karena pada saat penata usahaan aktivasi bulan Januari yang telah dipraktekkan Bapak Ibu ya, itu ketika sudah aktivasi lalu tutup BKU karena tidak ada realisasi pada bulan Januari, setelah ditutup buku, dilakukanlah sinkron data secara otomatis. Ketika ditutup itu akan melakukan sinkron pada aplikasi Arkas, itu sudah menjadi laporan Bapak Ibu. Apalagi kemarin dalam penyaluran tahap 1 ya, itu ada yang di tanggal 23 Februari, ada di tanggal 7 Maret, dan bahkan ada yang sampai dengan bulan April. Artinya apa? Bahwa pelaporan-pelaporan sebelumnya, walaupun Bapak Ibu sudah melakukan belanja, tetapi belum dibayar Bapak Ibu, dibayarnya saat uang itu turun, pada fase penata usahaan tadi, di bulan Januari setelah setelah diaktifasi BKU-nya lalu ditutup, di bulan Februarinya baru diaktifasi lagi, kemudian belum ada realisasi, ditutup lagi, itu udah menggugurkan kewajiban syarat penyaluran tahap 3 tahun 2022. Jadi tidak harus selesai, tetapi alangkah baiknya penata usahaan itu sebaiknya segera diselesaikan sampai pelaporan tahap 1. Apalagi yang kemarin itu khususnya di sekolah negeri Bapak Ibu. Di sekolah negeri kalau tidak salah itu realisasi sampai dengan bulan Juni. Sampai bulan Juni. Nah, itu masih menggunakan anggaran tahap 1 tahun 2022. Karena tidak ada penerimaan transfer. Jadi dilakukan mengikuti aplikasi yang dipunya oleh pemerintah DKI Jakarta, dalam hal itu adalah Siap Bos BOP, khususnya untuk negeri. Maka penginputannya ke dalam penata usahanya mengikuti yang telah diinput dalam Siap atau Siap Bos BOP. Jadi terkait pencatatan Bapak Ibu, pencatatan sampai dengan
bulan Juni, bulan Mei itu saja tidak ada transaksi kalau nggak salah. Itu nggak ada transaksi, dibuka kembali di bulan Juni. Karena setelah pergeseran anggaran, pergeseran dilakukan dalam udah dua kali Bapak Ibu ya, untuk RKS-nya khususnya untuk Satuan Pendidikan Negeri harus mengikuti. Tujuannya apa? Dilakukan pergeseran tersebut Bapak Ibu. Jadi untuk memaksimalkan serapan anggaran yang memang tidak bisa direalisasikan, dirubah atau digeser menjadi kegiatan yang memang bisa dilaksanakan. Contohnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang mendadak. Jadi dana BOS itu dibuat lebih fleksibel Bapak Ibu, mengikuti kegiatan sekolah. Yang berikutnya Bapak Ibu, khususnya untuk sekolah yang swasta, itu demikian juga Bapak Ibu. Jadi di aplikasi Arkas itu dibuat teknik pergeseran. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ada beberapa kegiatan yang setelah penatausahaan ternyata di tengah jalan ada kegiatan memang yang tidak bisa belum diinput di penganggaran. Maka di fase pergeseran itu bisa dimasukkan kembali dengan syarat masih dalam satu kode rekening. Kemudian berapa kali di Arkas itu dilakukan untuk pergeseran Bapak Ibu? Pergeseran di Arkas itu bisa dilakukan sampai dengan 3 kali Bapak Ibu. Nah, kemudian ada fase satu lagi yang memang fase itu dibuat untuk memaksimalkan kegiatan dari kode rekening yang memang tidak bisa direalisasikan, bisa dipindah ke kode rekening lain, yaitu fase perubahan. Di mana fase perubahan itu sisa-sisa yang belum sisa kegiatan yang memang tidak bisa dilaksanakan di macam-macam kode rekening bisa ditukar Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan serapan di sekolah dan kegiatan-kegiatan di sekolah supaya terakomodir. Kemudian untuk Satuan Pendidikan Negeri saat ini telah dilakukan perubahan, fase perubahan Bapak Ibu ya. Di fase perubahan yaitu dilakukan di ERKAS yang nantinya Bapak Ibu itu baru bisa diakomodir oleh Arkas itu setelah tutup buku Arkas bulan Agustus. Jadi tidak bisa dipindahkan begitu saja untuk kondisi Arkas saat ini. Jadi nanti masih menunggu di bulan Agustus ditutup BKU-nya, itu baru dibukakan untuk fase perubahan. Sama halnya tadi ya untuk yang swasta juga itu nanti setelah tutup buku bulan Agustus. Baik, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan penatausahaan Arkas itu memang banyak kendala-kendala Bapak Ibu ya, terutama saat mendekati saat detik-detik cut off Bapak Ibu. Makanya kami dari Dinas Pendidikan Provinsi kemarin menghimbau kepada semua satuan pendidikan, baik negeri ataupun swasta, segera lakukan penatausahaan sebelum tanggal, kami mintanya tanggal 20 sebenarnya. Tapi maksimalnya tanggal 25 lah untuk penata usahanya Bapak Ibu.
Karena apa? Kondisi yang sudah melaporkan penata usahanya Bapak Ibu 4 hari yang lalu itu baru ketarik di sistem pusat. Ada yang 5 hari bahkan seminggu. Nah, apabila pelaporan penata usaha itu dilakukan lebih mendekati hari cut off-nya, yang ditakutkan adalah dana BOS tahap 3 tidak dapat disalurkan. Karena begini Bapak Ibu, kemarin di akhir tahun 2021 dan awal 2022, di jenjang lain Bapak Ibu, sekolah negeri lagi, itu ada yang tidak salur. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak melaporkan dana BOS di tahap sebelumnya. Padahal di tahun sebelumnya kemarin masih melalui pelaporan di BOS online Bapak Ibu, belum melalui Arkas. Yang lebih mudah pelaporannya kemarin. Itu saja sampai terlambat. Itu Bapak Ibu. Jadi kemarin kalau nggak salah, izin Patrik kemarin 80-an sekolah ya Pak Patria, yang negeri. Itu nggak bisa salur Bapak Ibu. Dan kami di provinsi itu tidak bisa membantu bagaimana caranya untuk menyalurkan. Karena memang dana tersebut, dana BOS itu sudah dilakukan penyaluran dari tahun 2020 langsung ke rekening sekolah. Jadi pertanggungjawabannya baik sebelum tahun 2021 itu melalui BOS salur, itu dari sekolah langsung. Di tahun-tahun sebelumnya itu pelaporannya itu masih bisa dilakukan oleh kami melalui teman-teman suku dinas ataupun ke dinas pendidikan, bahwa dulu rekapannya adalah K7A. Bisa kami laporkan terkait dengan pelaporan itu Bapak Ibu. Tapi untuk tahun 2022 itu sudah tidak bisa kami bantu untuk melaporkan sedemikian. Jadi secara garis besar mohon bantuannya kepada Bapak Ibu. Alangkah baiknya untuk penata usahaan itu segera dipercepat. Karena apabila sampai dengan cut off 31 Juli itu tidak bisa dilakukan secara otomatis, bahwa penyaluran tahap 3 tidak dapat disalurkan oleh Kementerian Pusat. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu, kemarin terkait dengan penginputan, memang banyak perbedaan Bapak Ibu ya, terkait dengan pengakuan pajak, terkait dengan komponen yang di Arkas Bapak Ibu, yang kondisi saat ini, itu sudah kami ambil dari SSH-nya Provinsi DKI Jakarta Bapak Ibu, yaitu kami ambil dari komponen-komponen yang ada di ERKS. Jadi kemarin ketika ada sekolah WA, Pak komponen ini kok nggak ada ya Pak? Kami malah bingung Bapak Ibu. Bingungnya kenapa? Dari kurang lebih 28.000 komponen sudah kami masukkan ke Arkas. Jadi itu komponen khusus DKI saja Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau untuk yang negeri, Bapak Ibu ya, yang negeri itu tinggal memindahkan saja dari komponen-komponen yang di ERKS. Kuncinya apa di Arkas? Di belakang komponen
nama komponen itu kami berikan label SSH. Artinya apa Bapak Ibu? Komponen SSH tersebut adalah komponen yang kami ambil dari ERKS yang merupakan hasil inputan Bapak Ibu di dalam sistem ERKS. Jadi hasil inputan di ERKS kemarin untuk komponennya sudah kami masukkan ke dalam Arkas. Nah, berikutnya Bapak Ibu terkait dengan migrasi. Mohon maaf kepada khususnya sekolah negeri Bapak Ibu ya, saat ini masih menginput di dalam 2 aplikasi Bapak Ibu ya. Kami sudah menyampaikan Bapak Ibu terkait hal tersebut. Kami menunggu kebijakan apakah nanti di tahun selanjutnya kita akan menggunakan satu aplikasi, yaitu aplikasi Arkas yang sudah memang diharuskan oleh kementerian, atau masih menginput di 2 sistem. Karena memang itu adalah kebijakan dan kemarin kita sudah meminta ke kementerian untuk injek data aja Bapak Ibu, kami belum diizinkan. Karena apa? Ketika DKI diberi ruang untuk menginjek data yang ada di RKS-nya Provinsi DKI Jakarta, maka provinsi lain mungkin akan mengikutinya. Jadi mungkin agak perlu kebijakan lagi antara Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Pendidikan dengan Kementerian Kemendikbud. Mungkin itu saja Bapak Ibu, karena nanti materi yang banyak, yang lebih detail, itu adalah terkait pengadaan barang jasa yang mungkin selama ini Bapak Ibu ya, dari tahun 2020 belum disosialisasikan kepada Bapak Ibu secara mendetail. Hanya saja kemarin di Permendikbud 14 sudah disampaikan dalam sekilas-sekilas saja Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti lebih jelasnya nanti ke materinya Pak Triwidodo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wasiman yang telah menyampaikan kebijakan-kebijakan umum tentang Arkas. Bapak Ibu, kita lanjutkan materi berikutnya atau mau tanya jawab dulu Bapak Ibu? Gabung aja ya. Gabung dulu ya. Atau mau langsung tanya jawab? Ya, mari kita kasih kesempatan dulu untuk Pak Triwidodo untuk menyampaikan teknis pengadaan barang dan jasa. Baik, pada Pak Tri kami persilakan. Baik, terima kasih. Izin berdiri Bapak dan Ibu. Kalau duduk kayaknya gimana gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati. Moderator selaku Ketua MKKS SMK DKI Jakarta. Yang saya hormati pimpinan dari Setia Indonesia yang sudah membantu memfasilitasi kegiatan hari ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, para kepala sekolah, bendahara ataupun operator SMK negeri dan swasta yang saat ini sudah hadir, baik secara daring maupun luring. Siang ini saya diberikan kesempatan untuk sedikit berbagi cerita, berbagi apa yang saya dapatkan untuk Bapak dan Ibu semua. Bukan bermaksud menggurui atau mengajari, karena dari segi umur yang mungkin saya masih muda dari segi umur. Tapi Bapak dan Ibu adalah guru saya, dan saya sangat-sangat menghormati itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi Mas Wasiman sudah memberikan informasi, ada satu Permendikbud yang sudah dikeluarkan oleh kementerian, tetapi belum disosialisasikan secara maksimal, yaitu Permendikbud Ristek nomor 18 tahun 2022. Mas bisa ke halaman 68.
Permendikbudristek nomor 18 tahun 2022, saya harap selepas dari workshop ini, Bapak dan Ibu sudah bisa download, sudah bisa dicetak, sudah dibaca, dan dipraktekkan di sekolah masing-masing. Kenapa? Karena ini nanti menjadi pegangan Bapak dan Ibu ketika cerita ada aturan main, oh ini tidak secara transparan, oh ini tidak terbuka untuk umum, oh ini pengadaannya bodong misalkan. Dengan adanya aturan main Permendikbud ini, Bapak dan Ibu terselamatkan bahasa kasarnya. Walaupun nantinya mungkin saja masih ada oknum-oknum nakal yang mau bermain dengan cara mengakalinya menggunakan Permendikbud ini. Tetapi paling tidak mudah-mudahan di DKI Jakarta, khususnya jenjang SMK, nggak seperti itu. Kenapa? SMK itu duitnya paling gede loh Pak. Gede Pak. Bapak dan Ibu boleh percaya atau tidak, satu SMK itu ada satu SMK yang anggarannya itu lebih besar daripada satu kelurahan. Contoh SMK 26, SMK 1, di mana sekolahnya siswanya lebih dari 1.000 siswa. Total anggarannya bisa diangkat 7 sampai 10 miliar setahun. Sedangkan kelurahan 3 sampai 5 miliar, Pak. Kalau kita tidak mengelola pengadaan barang dan jasanya dengan anggaran cukup besar, habislah kita. Uangnya nggak kelihatan, nggak kita pegang, orang yang ada di rekening kok. Sekarang sudah tidak ada lagi model cash. Tetapi dengan anggaran yang cukup besar, pengelolaan kita untuk pengadaan barang dan jasanya tidak baik, habislah kita menjadi bulan-bulanan LSM misalkan, menjadi bulan-bulanan pemeriksa, menjadi bulan-bulanan APH. Belajarlah dari kesalahan teman kita dulu, yang saat ini sudah dipenjara 5 tahun penjara di Cipinang. Gitu, belajar. Nah, terlepas dari itu, ada pengadaan barang dan jasa tahun 2022 Permendikbudristek. Di mana, lanjut Mas, di mana pada tahun 2022 ini, nomor 18, next, lagi, nah ini disebutkan, sudah sangat jelas, Permendikbudristek nomor 18 tahun 2022. Apa itu PBJ? Pengadaan barang dan jasa. Kegiatan pengadaan atau jasa oleh satuan pendidikan atau sekolah melalui penyedia yang dibiayai oleh dana yang dikelola satuan pendidikan. Kalau dulu misalkan sekolah negeri, Bapak dan Ibu, harus ke Sudin pengadaannya. Nggak boleh tuh di atas 200 juta. Sekarang bebas. Bapak dan Ibu boleh mengadakan lebih dari 200 juta. Ya, tapi tetap ada dalam RKS. Nggak ada tuh kalau nggak ada dalam ARKAS, langsung pengadaan di atas 200 juta, nggak ada. Harus tetap tercatat dalam ARKAS. Harus tercatat dalam RKS untuk sekolah negeri. Jangan sampai dibicarakan oleh pemeriksa, oh ini pemecahan lelang. Tahap 1 ngecat lantai 1. Tahap 2 cair ngecat lantai 2. Perbaikin kusen. Tahap 3 cair, tahap di atas. Per tahap kurang lebih 70 juta. Digabungkan 3 tahap, 210 juta. Konteksnya dibicarakan oleh pemeriksa adalah pemecah lelang. Sekarang Bapak dan Ibu bisa langsung milih, jebret, 210 juta langsung dieksekusi di awal tahun. Kalau masuk dalam ARKAS-nya. Karena kemarin pengalaman 2021, ada kasus-kasus seperti itu, dipecah, tetapi PT-nya sama. Pekerjaannya saja yang berbeda. Dia mengerjakan di sebelah mana. Ada indikasi oleh pemeriksa, oh ini mau mecah lelang. Karena kalau digabungkan setahun, lebih dari 200 juta. Lanjut. Ya, lanjut, ini nanti bisa dibaca, karena waktunya terbatas. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu. Permendikbud ini tidak berbicara hanya BOS. Enggak. Dananya ini yang dikelola satuan pendidikan bisa dari pusat atau daerah. Jadi, bisa BOP untuk yang negeri bisa dipakai aturan main ini. Ya, bisa dipakai. Kemudian bantuan pemerintah lainnya, mungkin saja ada yang kirim proposal lah ke kementerian. Seperti saya tahun 2021 banyak sekali
sekolah-sekolah kita yang bermohon kepada kementerian, dan SMK luar biasa besarnya anggarannya. SMK 36 dapat 200 juta, SMK 27 200 juta. Bahkan tahun berapa dapat bantuan 1 miliar. Berapa Mas? Pernah 2,8 M. Itu SMK. Ini bisa dipakai aturan main ini. Kemudian bantuan masyarakat berupa uang. Yang sifatnya bantuan diperkenankan. Tidak diharamkan. Yang diharamkan kalau ada bentuknya iuran. Kalau sudah matok iuran tiap bulan 50.000 dari orang tua murid, ya itu diharamkan. Tapi kalau bikin proposal bantuan kepada komite, misalkan tidak menyebutkan apa-apa jumlahnya, selama tidak ada dalam RKAS, tidak ada dalam RKS, minta bantuan komite, itu masih mungkin dimungkinkan. Tapi dengan anggaran cukup besar, kayaknya juga nggak terlalu aneh kalau misalkan sekolah-sekolah besar minta bantuan kepada orang tua murid. Tuh, lanjut. Nah, ini sumber dananya tadi, tapi disebutkan contohnya adalah BOS reguler kah, BOS kinerja kah, silpa kah, silpa afirmasi, kinerja 2021, ataupun mungkin bumper. Ini wajib dituliskan. Lanjut. Ya, kenapa harus disamakan sekarang? Pemerintah pusat sekarang sudah membuat aturan main Permendikbud ini. Selama ini untuk pengadaan barang dan jasa, aturannya adalah menggunakan Perpres 16 terakhir. Nah, kalau sekarang dengan dikeluarkan Permendikbud ini, semua sekolah, semua kepala sekolah, semua bendahara ataupun pengurus barang dilindungi oleh Permendikbud ini. Jadi kalau ada pertanyaan, loh ini loh dasarnya, saya mengadakan Barjas, dasarnya ini. Dengan adanya pengadaan Barjas ini, sifatnya terbuka, transparan, efektif dan efisien, dan bersaing, ini semua terpenuhi. Lanjut. Nah, tapi pengadaan Barjas ini tidak termasuk untuk gaji dan honor. Kalau gaji dan honor sesuai dengan ketentuan saja. Kalau yang KKI sudah tidak masuk, kalau yang honor sesuai dengan kebutuhan sekolah. Lanjut. Bab 2-nya, lanjut Mas. Nah, apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu, para kepala sekolah? Segera dari ruangan ini, besok misalkan, membentuk tim pengadaan barang dan jasa. Jadi tim Barjas itu, di Permendikbud ini, ada pelaksana, ada penyedia. Pelaksananya kalau sesuai dengan aturan main, ada kepala sekolah, kemudian ada dan atau pendidik atau tenaga kependidikan secara perorangan atau kelompok yang ditugaskan dan ditetapkan oleh kepala sekolah. Jadi harus ada SK-nya. Kalau saran saya pribadi, kepala sekolah nggak usah ikut nih di tim ini. Kenapa nggak usah ikut? Loh, masa saya yang ngadain, saya yang bayar? Kalau bisa ini dibentuk timnya yang memang netral. Misalkan dari TU, ada guru, ada wakil kepala sekolah misalkan. Wakil Sapras misalkan, atau wakil kurikulum, monggo silakan. Kalau saran saya, kepala sekolah nggak usah masuk. Tapi diperbolehkan sebenarnya. Kenapa? Takutnya nanti ada konflik kepentingan. Kenapa harus milih PT itu? Ya atas arahan kepala sekolah. Kan nggak lucu. Kepala sekolah yang nyuruh, ya kan jadinya begitu. Saran saya, kepala sekolah nggak usah join. Nggak usah ikut dalam tim pelaksana. Tapi netral. Ya. Kemudian ada penyedia. Tentu saja penyedia ini adalah vendor-vendor dari sekolah. Saya yakin kok satu kecamatan vendornya cuma itu doang. Setahun, tiap tahun ya cuma itu doang vendornya, nggak lebih. Ya mungkin ganti kepala sekolah, ganti vendor mungkin. Ya kita tidak perlu pungkirlah. Saya tidak menyalahkan ketika ada kepala sekolah berganti, rotasi, mutasi atau demosi, nanti membawa vendor baru, tidak menyalahkan. Enggak ada salah. Yang salah adalah ketika vendornya nggak benar. Kalau vendornya benar, fine-fine aja, monggo silakan. Selama dia mengadakan Barjasnya sesuai dengan ketentuan, barangnya ada, SPJ-nya ada, monggo silakan. Tetapi kalau misalkan vendornya nggak jelas, vendornya ada, mohon maaf, PT Palu gak ada, apa yang sekolah minta gue ada, ya itu, lain cerita. Lebih baik ditiadakan. Gitu ya. Lanjut.
Nah, ini dalam Permendikbud ini untuk penyedia cukup mudah. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya penyedia ini akan lari ke Siplah. Ujung-ujungnya. Karena untuk pengadaan untuk Siplah, mungkin sudah praktek lah, sudah berjalan 2 tahun ini Siplah. Siplah itu sangat mudah. Cukup dengan NPWP, cukup dengan KTP, NIK, lalu kemampuan dia badan usaha, udah jadi deh tuh, bisa dipilih. Lanjut Mas. Ini penyedia. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barjas berdasarkan kesepakatan. Kalau nggak ada kata sepakat, berarti belum ada perjanjian untuk jual beli. Lanjut, karena waktu kita terbatas. Nah, tadi seperti saya bilang, sangat simpel bagi Bapak dan Ibu. Saya yakin bahwa, Pak, Siplah itu mahal, Pak. Lebih mahal daripada kalau saya langsung ke Mangga Besar, misalkan. Ke Mangga 2, terus kemudian ke ITC, itu mungkin lebih murah, Pak. Vendor saya lebih murah, berani bahkan lebih selisih 20%. Oke, sepakat. Tetapi kalau saya pribadi, saya lebih baik nyari aman dan nyaman untuk saya tidur, dibandingkan saya milih sendiri. Kenapa? Karena ketika Bapak dan Ibu milih ke Siplah, saya bukan promosikan Siplah, bukan. Tapi saya memilih aman dan nyaman. Ketika Bapak dan Ibu milih Siplah, kewajiban Bapak dan Ibu untuk mensupervisi apakah vendornya benar atau enggak, benar atau tidak benar, hilang. Karena bukan tugas Bapak dan Ibu lagi untuk memeriksa, ini vendornya benar enggak? Ini vendornya palu gada enggak? Ini vendornya apakah cuma abal-abal enggak? Bukan. Karena saat ini mungkin di depan pintu sekolah Bapak dan Ibu, para LSM itu berubah menjadi PT. Bisa. Kita akuin lah. Ketika mereka kesulitan untuk mencari, mohon maaf, sesuatu hal dari sekolah, mereka berubah menjadi PT. Dan itu banyak sekali ceritanya. Kalau memang seperti itu, monggo, dorong mereka agar mereka menjadi vendor Siplah. Karena syarat Siplah gampang, cukup dengan identitas KTP, NIK, NPWP, informasi toko usaha, jadi. Bahkan koperasi sekolah Bapak dan Ibu bisa. Kalau memang koperasi Bapak dan Ibu, baik negeri maupun swasta, ingin jadi pengusaha dalam Siplah, diperkenankan, silakan. Bahkan ini membuka lapangan sampai tingkat nasional. Tapi juga harus yakin, karena ketika ini diokekan, jangan-jangan sampai misalkan koperasi SMK 1 atau belut misalkan, nggak sanggup ketika perusahaan sekolah dari Sulawesi minta barang. Gitu loh. Jadi memang harus sifatnya karena ini sudah nasional. Lanjut. Lanjut. Ya, tahapannya, lanjut Mas. Nah, dalam penetapan dokumen, tentu saja ada perencanaan, ada pelaksanaan. Perencanaan sudah jelas dalam ARKAS, ataupun RKAS saat ini. Lalu dalam ARKAS dan RKAS itu sudah harus jelas detail, mulai barangnya berapa, speknya apa, waktu dan lokasi serah terimanya di mana, alokasi anggarannya berasal dari apa, apakah dari BOSKA, atau BOPK, atau mungkin dari Yayasan K. Persyaratan penyedia juga harus jelas, sudah ada. Nah, tetapi hal ini bisa dikecualikan, misalkan kalau Bapak dan Ibu, pengadaan barjasnya kurang dari 1 juta. Monggo, tidak menggunakan Siplah pun tidak apa-apa. Tidak menggunakan persyaratan ini pun tidak apa-apa. Kalau memang pengadaannya kurang dari 1 juta. Lanjut. Nah, persiapan dokumen perencanaan ini sudah pasti masuk dalam ARKAS. Sudah pasti masuk dalam rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan dan kebutuhan sekolah. Mas Wasiman, mau tanya nih, kalau SMK negeri, Silpa, ada yang nol nggak Silpanya? Ada? Ya, mudah-mudahan. Kenapa saya bilang, kok Silpanya bisa nol? Bapak dan Ibu, angka ARKAS dan angka RKS itu, kalau nggak salah komponennya keriting-keriting ya. Sangat-sangat keriting, mungkin air aqua galon 18.833. Ini menjadi pembelajaran kita semua. Saya tidak menyalahkan yang nol itu salah, enggak. Kenapa? Karena ketika angkanya dia bisa mengekspresikan sampai angka keriting, saya akan heran. Basic saya adalah auditor. Basic saya adalah akuntan. Kalau memang saya melihat dalam laporan pertanggungjawaban mereka, tidak ada Silpa, kasnya nol.
angka keriting kok bisa di SPJ-kan? Maka pikiran jahat saya adalah, oh berarti vendornya ini dapat datanya dari sekolah. Sekolah berikan RKS-nya kepada vendor, tolong dong SPJ-kan dengan angka ini. Itu pikiran jelek saya sebagai auditor, Pak. Walaupun mungkin kenyataannya mungkin benar lah. Tetapi pola pikirnya kalau kita baca hanya laporan, itu yang awal muncul. Dan itu menjadi nanti permainan atau mainan, makanan dari teman-teman pemeriksa, makanan dari teman-teman LSM. Kenapa? Karena kita kan buka ini sudah secara umum. Kita buka secara umum pada publik. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, ketika menggunakan Permendikbud ini, ada beberapa 4 tahap. Mulai dari pengadaan kurang dari 1 juta, ini nggak perlu menggunakan siplah. Pengadaan dari 1 juta sampai 50 juta, cukup dengan negosiasi saja. Bapak dan Ibu belanja, kemudian nego, lalu nanti barang datang, oke, diperiksa oke, SPJ ada, baru dibayar. Lalu pengadaan 50 juta sampai 200 juta. Kalau dulu mesti ada pejabat pengadaan lah. Kalau nggak ada pejabat pengadaan di sekolah, ketika ada pemeriksa datang, mana pejabat pengadaannya? Nggak ada, Pak. Nanti disalahkan kita. Ujung-ujungnya temuan administrasi. Lalu ada belanja di atas 200 juta. Belanja di atas 200 juta, seluruh kementerian, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, belanja di atas 200 juta itu harus lelang. Sekolah diamanin nih, nggak perlu lelang. Nggak perlu lelang. Cukup membandingkan 3 penyedia, mana yang lebih baik. Saya bilang yang murah itu belum tentu baik ya, belum tentu. Misalkan kalau ada yang harganya lebih tinggi, tetapi dia memberikan konsekuensi, Pak, saya memberikan garansi 5 tahun. Pak, saya ini sudah termasuk dengan instalasi, saya sudah termasuk dengan pajak dan lainnya, tapi harganya lebih tinggi, saya akan lebih milih itu dibandingkan barangnya dengan spek yang sama, harganya lebih rendah, tapi dia tidak memberikan jaminan. Kalau ditanya oleh pemeriksa, kenapa memilihnya yang lebih tinggi? Loh, saya kan ada yang lain, Pak. Saya memperhatikan ada garansinya. Garansi juga bukan garansi toko, garansi distributor. Saya memberikan, oh dia termasuk biaya instalasi, Pak. Maka harganya lebih tinggi. Saya akan ambil seperti itu. Kalau misalkan harganya lebih rendah, tetapi fasilitas yang dapat sama, monggo silakan ambil yang lebih rendah. Kalau misalkan Bapak dan Ibu memilih siplah, menggunakan siplah, tolong juga diperhatikan lokasi tokonya di mana. Siplah itu sifatnya nasional. Bapak dan Ibu di Jakarta, milih tokonya ada di, mohon maaf, di Kalimantan atau Aceh, nyampainya lama. Padahal sekolah butuh cepat. Tolong diperhatikan, jangan sampai salah milih. Jangan sampai salah klik. Kalau sekolah swasta nih, saya pernah ke Al-Azhar di Rawamangun juga sama. Pak, boleh nggak koperasi saya untuk buka usaha, buat baju seragam Al-Azhar, batiknya? Disiplah, monggo Pak. Silakan Bapak buka, join di siplah. Nanti uangnya muter tuh, sama-sama ke yayasan juga. Dipersilakan, nggak ada salahnya. Koperasi diperkenankan untuk membuka usaha. Gitu. Itu contohnya. Jadi masih bisa dimungkinkan. Ketika sudah ada pemilihan penetapan, tentu saja kita bikin kesepakatan. Bisa dengan pesanan, bisa dengan SPK, dan lain-lainnya. Tapi kalau misalkan menggunakan siplah, biasanya adalah surat pesanan. Nah, kalau diperhatikan tadi saya bilang, ketika ada pemesanan harus dicatat tuh, instalasi termasuk atau tidak. Kemudian ada pelatihan atau tidak. Karena kalau SMK itu kan barang-barangnya mungkin bukan barang-barang secara umum. Barang-barangnya mungkin ada butuh pelatihan khusus. Butuh di training dulu misalkan untuk gurunya. Jangan sampai, mohon maaf, beli Infocus atau beli WiFi lebih murah, tapi di tenaga IT kita di sekolah nggak ada yang bisa masang. Biaya lagi nantinya. Tolong juga negosiasikan termasuk juga instalasi. Lanjut. Nah, kalau di Jakarta, karena ini sifatnya adalah nasional, materi saya bacakan adalah nasional, ini pembayarannya boleh tunai. Tetapi kita di Pemprov DKI Jakarta sejak 2016 sampai saat ini sudah transaksi non tunai. Seluruh transaksi non tunai.
Dan khususnya untuk sekolah swasta, rencananya kami akan membuatkan sebuah aplikasi 2023 atau 2024, siap itu akan masuk ke sekolah swasta. Seluruh transaksi secara online. Tidak ada transaksi pemindah bukuan, Pak. Tidak ada lagi tuh. Karena mohon maaf, ada beberapa oknum kita, teman-teman kita, ketika dana BOS masuk, cair, langsung dipindah bukukan ke rekening bendahara, langsung dipindah bukukan ke rekening kepala sekolah atau yayasan. Untuk selanjutnya ditarik secara tunai. Itu terjadi. Dan bisa saya sebutkan, tapi nggak mungkin saya sebutkan di sini. Mudah-mudahan nanti 2022, 2023 akan seperti itu. 2023 lah insya Allah. Dan untuk sekolah negeri, kita juga akan merevisi siap. Di mana dulu hanya 2 user, saat ini hanya 2 user. Kepala sekolah dan bendahara. 2023 setiap Pribon akan nambah 1 user lagi. Kasubag TU atau Kasatlank akan saya berdayakan. Jadi kalau tidak diverifikasi oleh Kasubag TU, nggak bisa itu jalan. Jadi kalau bendahara sudah upload, Kasubag TU tidak iakan, maka kepala sekolah nggak bisa jalanin transaksi. 3 ini akan digabungkan. Jadi harus akur bertiga, duduk bareng. Karena beberapa ada yang nggak akur. Ya kita ngomong belak-belakan saja lah. Antara Kasubag TU sama kepala sekolah, banyak yang masih seperti itu case-nya. Oh ini kepala sekolah yang milih. Oh ini Kasubag TU yang milih. Nah udah, kita akurin lah besok. Ya, kita dudukkan bareng. Fungsi kepala sekolah selaku manajemen tertinggi, bendahara sekolah selaku yang memang membayarkan uangnya, Kasubag TU atau Kasatlank misalkan di sekolah SMP adalah selaku verifikatornya. Itulah fungsi tata usaha. Dia memverifikasi benar nggak nih barangnya sudah masuk, benar nggak nih belanjanya seperti ini, benar nggak nih sesuai dengan RKS atau tidak. Oh kalau benar, oke, eksekusi, saya setuju. Masuk ke tingkat atas manajemen di kepala sekolah, baru bisa dibayarkan. Next, itu 2023. Nggak apa-apa, kita belajar kembali. Dan nantinya ke depannya seluruh transaksi harus didokumentasikan dan diupload ke dalam siap. Jadi jangan sampai itu kejadian di barat teman kita. Duitnya keluar, barangnya nggak datang, SPJ nggak ada. Yang sekarang itu bisa dimanipulasi. Bapak dan Ibu bikin kwitansi kosong pun nomornya bisa masuk. Bisa, uangnya belanja, transaksi, bisa jalan. Enggak ada yang ngecek kok. Cuma kami terima report aja sama dengan angka RKAS. Tetapi besok next-nya, dokumen, invoice, kwitansi harus diupload. Minimal itu. Agar kami tahu benar atau tidak transaksinya, agar kami tahu benar atau tidak sesuai dengan RKS atau tidak. Itu. Lanjut, Mas. Ya, ini tahapannya. Lanjut, nanti sama semua kok. Lanjut sama Mas. Ya, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, tolong setiap pengadaan barang dan jasa, ketika barang itu datang, sudah sesuai, tolong didokumentasikan. Beli kertas, datang, dicek, kuantitasnya, kualitasnya, lalu didokumentasikan. Dokumentasikan belum tentu dicetak ya. Cukup didokumentasikan, difoto, disimpan di komputer, jadi. Ketika suatu saat ada pertanyaan, barangnya ada atau tidak, Bapak dan Ibu bisa menunjukkan bahwa ini barangnya sudah nyampe di sekolah. Bukan ngambil foto dari internet. Ada tuh, ngambil foto dari internet ketika diperiksa, mana barangnya? Habis, Pak. Oh iya, barang habis pakai. Ada dokumentasinya nggak? Ada, Pak. Difotoin tuh dokumentasinya. Cuma foto barangnya aja. Ya kami kan nggak cukup sampai situ. Diceklah di internet, di Google. Bener, sama persis fotonya. Ambil dari internet. Makanya teman-teman aset saat ini, ketika rekon mereka meminta foto bersama pengurus barang, atau bersama kepala sekolah, dan barangnya di barcode, atau ditandain. Dan sampai barangnya minjem sama sekolah lain. Ada sekolah yang minjem sekolah lain. Karena sampai tahun anggaran itu berakhir, barangnya belum sampai. Ada. Tuh, makanya case-nya yang terjadi mudah-mudahan di jenjang SMK nggak ada lah. Dengan ruwetnya SMK, spesifiknya SMK,
Itu saya berharap teman-teman ngikutin sesuai dengan ketentuan yang ada. Biar siratul mustaqim, jalannya lurus, Pak. Tapi lurusnya kiri atau kanan itu lain cerita nantinya. Bapak siratul mustaqim, oke Pak, nggak belok-belok Pak. Tapi di kiri apa di kanan, gitu kan? Itu lain cerita. Yang penting lurus dulu deh. Lanjut. Lanjut, Mas. Sedikit lagi, lanjut. Ini sedikit tentang definisi barjas. Barang itu ada dua, barang yang sifatnya modal nilai aset, dan barang habis pakai. Saat ini pemeriksa, saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu, tahun depan 2022 ini ketika ada pemeriksaan, aset mungkin akan disisihkan karena sudah baik. Nanti yang akan lebih condong diperiksa adalah barang habis pakai atau persediaan. Persediaan itu akan lebih ribet. Kenapa? Barangnya nggak kelihatan, tapi jumlahnya banyak. Beli kertas, beli ATK, beli alat kebersihan, segala macam. Kalau tidak tercatat dengan baik, didokumentasikan dengan baik, kapan barang masuk, kapan barang keluar, maka Bapak dan Ibu kelimpungan sendiri. Karena nggak bisa dibuktikan. Tidak ada pembuktian kecuali administrasi. Ketika nanti ada yang mau pesen barang, kepala sekolah, wali kelas ini minta pulpen. Ada permohonan, ada tanda terima, ada catatan barang keluar, barang masuk tanggal berapa, barang keluar tanggal berapa. Dan itu kalau memang tiap hari ada transaksi, tiap hari dicatat. Bukan dikumpulkan 1 bulan baru ditulis, enggak, gempor nanti. Itu yang terjadi saat ini, akan lebih fokus kepada persediaan untuk tahun 2022 dan ke depannya. Lanjut. Nih, jasa itu ada jasa konsultan yang membutuhkan keahlian khusus, misalkan psikolog, misalkan yang lainnya juga ada, kemudian ada jasa lainnya seperti catering, kemudian pemeliharaan, ini adalah jasa lainnya. Lanjut, Mas. Nah, lanjut. Nah, kalau kewajaran ini kan kalau menggunakan siplah, saat ini siplah itu sudah di harganya itu nasional. Tapi bervariasi. Jadi harus pintar-pintar lah memilih. Nasional dan bervariasi. Mungkin saja aqua galon di Jakarta sama di Surabaya harganya beda. Gitu loh. Mereknya sama-sama aqua. Tapi ketika nanti ditambah dengan ongkos kirimnya lebih mahal di Surabaya dibandingkan beli di Jakarta. Harga pasar dan urgensi. Jadi Bapak dan Ibu, BOS tahun 2022 ini perhatikanlah urgensinya. Perhatikanlah skala prioritasnya. Karena kalau enggak prioritas, tetapi dibeli, enggak salah sih belinya, tapi enggak menjadi skala prioritas, maka itu bisa disalahkan. Contoh, 2020-2021, kita lagi pandemi. Walaupun saat ini pandemi belum berakhir, walaupun sekarang ini sudah tatap muka, tetapi 2020-2021 belum tatap muka, ada satu sekolah beberapa dia membeli Infocus, membelikan komputer, Pak. Itu diperkenankan dan dibolehkan oleh Juknis, tetapi tidak tatap muka. Barangnya masih mangkrak di gudang sampai saat ini. Ditanyakan pemeriksa, loh kok dibeli? Ini kan ada boleh Juknis. Oke, tapi prioritas sekolah enggak? Orang enggak tatap muka kok. Kenapa harus beli Infocus? Kenapa harus beli komputer? Case-nya seperti itu. Makanya skala prioritas harus diperhatikan pada pengadaan barang dan jasa BOS tahun 2022 ini. Lanjut. Nah, ini barang dan jasa yang memang dikecualikan kurang dari 1 juta atau tidak memiliki koneksi internet. DKI Jakarta mungkin enggak lah untuk internet. Saya yakin sampai di pelosok, sampai Pulau Seribu pun internet sudah bisa masuk. Tapi ini karena sifatnya nasional, kok misalkan saudara kita di Papua, di Sulawesi yang internetnya susah, ini tidak boleh tidak menggunakan aplikasi siplah. Lanjut. Lanjut. Next, Mas, next. Di barang khusus bisa dibaca. Ini kalau ada sengketa lagi. Terus. Nah, Bapak dan Ibu, kalau ada yang belum buka siplah, tolong segera dibukakan siplah.kemdikbud.go.id. Di situ banyak marketplace. Di situ banyak. Lanjut, Mas. Lagi. Nah, ini beberapa marketplace yang ada di siplah. Mulai dari siplah Mas Media, kemudian siplah Blibi, Tisera, mungkin toko ladang, Bukalapak pun juga ada, buka pengadaan.
Ini contoh marketplace yang ada di Siplah. Dengan marketplace ini Bapak dan Ibu bisa bebas memilih, bisa bebas bernegosiasi, bisa bebas berbelanja. Nantinya Siplah ini akan diintegrasikan dengan Arkas. Jadi nanti kalau sudah beli di Siplah, Arkasnya akan otomatis masuk next-nya. Mudah-mudahan kementerian bisa segera langsung dijoinkan untuk pengadaan Barjasnya. Itu saja mungkin dari saya Pak, sedikit kita diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Tri. Banyak saya rasa informasi-informasi yang terkini yang disampaikan Pak Tri, termasuk dalam hal tadi Pak, pengadaan barang. Ternyata di satuan pendidikan ini kita sekarang sudah lebih dipermudah ya, dengan berdasarkan tadi Permendikbud ya nomor 18, yang sebelumnya kita kan selalu menggunakan peraturan presiden dan itu berlaku umum dan sangat-sangat lebih sulit ya. Sekarang bahkan sekolah boleh mengadakan pengadaan barang jasa di atas 200 juta tanpa harus memiliki sertifikat Barjas. Ini yang selama ini juga kan menjadi kendala gitu. Nah ini Bapak Ibu semua, ini menurut saya menjadi kemudahan kita ya di sekolah di dalam melakukan pengadaan barang jasa yang selama ini terkendala hanya sampai 50 juta ya. Ketika di atas 50 juta kita harus berhubungan dengan suku dinas pendidikan yang mereka memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa. Bapak Ibu semua yang hadir di sini maupun yang hadir melalui Zoom, kita punya waktu kurang lebih 30 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Saya buka satu termin dengan 3 penanya dulu. Silakan sebutkan nama dan sekolah. Ya, nama, sekolah. Ya, Ibu Lina bukan ya? Iya betul. Kayaknya saya kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Izin saya mau menanyakan untuk tim. Nama saya Siti Laina dari SMKN 21. SMK 21. PLT 54. PLT 54. Iya. Betul. Luar biasa. Double, TKD-nya double ya Pak Wasiman. Izin menanyakan Bapak. Yang pertama, apakah ada batasan untuk minimal jumlah tim Barjas? Yang tadi Bapak sebutkan itu kan ada dari tim pendidik dan tendik. Itu mungkin yang pertama. Untuk yang kedua yaitu terkait yang tadi Bapak sampaikan angka keriting. Angka keriting kalau untuk tahun ini di bulan April itu kan PPN itu dipungut 11% ya Pak. Kalau saya jumlahkan itu angka bakalan keriting. Siplah pun kalau saya udah mencoba kalau Siplah pun angka itu bakalan keriting dan tidak Siplah pun pembayaran seperti yang lain, angka akan keriting. Itu apakah diperbolehkan atau tidak? Untuk yang ketiga, sekolah. Sekolah itu biasanya kan dapat dropping dari Sudin gitu Pak, atau dinas ya Pak. Sekolah mendapat dropping dari Sudin atau dinas. Nah pertanyaan saya, kalau itu dapat dropping dari dinas, artinya kita akan mentransfer terlebih dahulu sebelum ada pembelian, sebelum ada SPG. Apakah itu betul atau biasanya itu yang setahu saya itu SPG ada baru kita bayar? Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lina dari SMK 21. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama jumlah tim pengadaan barang dan jasa. Iya. Kemudian yang kedua masalah angka keriting. Iya. Dan yang ketiga dropping anggarannya. Monggo barangkali dari Pak Tri dulu ya. Silakan Pak Tri. Baik, dari SMK 21, kalau bicara jumlah minimum, saya pribadi ya, karena bicara Permendikbud ini tidak berbicara jumlah, tetapi bisa perorangan atau kelompok. Kalau saya pribadi, saya lebih condong kelompok dan sifatnya ganjil.
Kalau saya pribadi, kenapa? Kalau ganjil ketika ada pemungutan suara pun enggak sebelah-sebelah. Dan tolong dicarikan orang-orang yang netral, tidak ada unsur kepentingan di dalamnya. Tolong carikan nanti diskusi sama kepala sekolah, carikan dengan tim yang netral. Tim yang netral ini siapa? Dia bukan kepala sekolah, dia bukan juga bendahara, bukan juga kasubag TU, tetapi memang di tim yang dibentuk untuk kepentingan sekolah, untuk memajukan sekolah. Itu. Kalau saya milihnya ganjil. Yang kedua, angka keriting. Betul. Kalau bicara PPN 11% sejak bulan April, akan muncullah angka keriting. Tapi angka keriting yang saya maksud adalah angka keriting untuk SPJ, Bapak dan Ibu. Antara perencanaan dengan realisasi sama. Ya, bukan ketika Bapak dan Ibu sudah negosiasi. Kalau sudah negosiasi, ya monggo silakan. Yang saya maksudkan angka keriting tadi adalah angka perencanaan sama angka realisasi. Angka perencanaannya keriting, angka realisasi sama dengan angka realisasi, dengan angka perencanaan. Beli Infocus adalah Rp9.666.666. SPJ juga sama, Bu, Rp9.666.666. Plek-plekan, Pak. Iya, betul. Dan itu terjadi. SMK nggak ada. Nggak ada, Pak. Mudah-mudahan nggak ada, Pak. Yang banyak adalah adik-adik kita di jenjang SD. Ya, mungkin karena jumlahnya banyak, pemahamannya juga kurang, tidak ada TU-nya, tidak ada PNS-nya, jadi pemahamannya agak kurang. Tetapi kalaupun ada di jenjang SMK, tolonglah Bapak dan Ibu, ke pasar saja belanja ditawar, kecuali mungkin Bapak-Bapak ya Pak. Bapak-Bapak itu kalau belanja, beli A, ya udah beli A, nggak perlu pakai tawar lagi. Itu Bapak-Bapak simpelnya. Tapi kalau ibu-ibu beli kangkung satu ikat Rp2.000 ditawar kok, Pak beli 3 jadi 5.000 ya, gitu kan? Bisa seperti itu Pak. Jadi case-nya, walaupun itu ditawarkan menjadi Rp1 berkurang, ya ada acara namanya negosiasi. Tapi kan nggak mungkin Rp1 juga dikurangkan gitu kan. Lihat harga pasar, lihat lain sebagainya. Contoh gini, kalau kita tidak mau ambil pusing, siplah itu pasti harganya akan lebih markup, lebih besar dibandingkan harga di lapangan. Karena mungkin ada biaya marketplace. Kita tidak tahulah, karena siplah ini sifatnya sudah bisnis, bukan urusan kami. Tapi ini Bapak dan Ibu aman dan nyaman. Jadi kalau memang milih siplah, insya Allah tidak ada pertanyaan dari teman-teman pemeriksa. Loh ada kok di siplah? Dibuktikan dengan di siplah sudah ada dokumentasinya, bahwa ini bukan kami yang menentukan harganya. Gitu loh. Kalau Bapak dan Ibu belanjanya misalkan masih di luar negosiasi lagi kembali segala macam, angkanya menjadi angka keriting, ya monggo kalau memang itu sudah dengan pajak, tapi tidak plek-plekan sama dengan angka RKS, tidak sama persis dengan angka ARKAS. Kalau sama persis, maka akan ada indikasi bahwa sekolah memberikan data perencanaannya kepada rekanan untuk rekanan meng-SPJ-kan sesuai dengan angka perencanaan sekolah. Itu indikasinya. Walaupun belum tentu salah. Bisa saja angkanya maksimal tinggi, di lapangan, lalu ditawar dengan harga sama dengan RKS, bisa Bu. Bisa itu mungkin bisa aja terjadi. Tapi sangat minim sekali, sangat sedikit sekali yang memang seperti itu. Orang tuh biasanya nggak mau habis pusing, SPJ kok angka keriting, kan lebih mudah tulis angka 0 daripada angka yang lain gitu kan. Seperti itu case-nya. Yang kedua, ini dropping. Dropping ini lebih condong ke BOP ya, bukan bos kan ya? Ya. Yang dimaksud dengan dropping ini dalam artian, betul tadi saya sampaikan, belanja itu ada barangnya dulu, ada SPJ-nya dulu, kemudian dibelanjakan. Tapi Bapak dan Ibu bisa memprediksikan. Sudin itu tidak saklek Bapak dan Ibu harus sama persis dengan RKS, enggak. Untuk BOP contohnya lah. RKS Bapak dan Ibu misalkan 10 juta. Mereka akan minta tuh NPAD ke masing-masing sekolah. Berapa sebenarnya real di lapangan yang akan dibelanjakan oleh sekolah. Seperti itu ya. Lalu bikin pernyataan, nanti droppingnya sesuai dengan pernyataan dari sekolah. Lalu pertanyaannya, apakah, kan kami belum belanja Pak, betul belum belanja, tapi bisa diperkirakan. Kalau misalkan Bapak dan Ibu droppingnya, ini sebenarnya untuk mengurangi STS yang terlalu besar.
Makanya Sudin melakukan seperti itu. Nggak salah Sudin, agar mereka bisa, karena mungkin jumlahnya sangat banyak sekolahnya, khususnya di timur. Timur itu mungkin sifatnya bisa 400 sekolah, satu Sudin, sampai 300 sekolah, kecuali di pusat. Jumlahnya hanya ratusan, 100 atau berapa, kurang lebih, sedikit sekali. Tapi kalau di wilayah timur, timur 1, timur 2, itu jumlahnya ratusan. Dan case yang terjadi, mereka minta NPD, berapa yang nanti akan dibelanjakan oleh sekolah. Sekolah sudah bisa memprediksikan. Sekolah sudah bisa memprediksikan berapa yang akan dibelanjakan dan mana yang diprioritaskan. Kalau misalkan pada kenyataannya ada selisih, karena selisihnya akibat negosiasi, menurut saya adalah hal yang wajar. Menurut saya adalah hal yang wajar ketika ada selisih akibat negosiasi. Yang tidak wajar adalah ketika sudah minta, nggak jadi di SPJ kan, itu yang tidak wajar. Banyak tuh yang gitu, biasanya kalau seperti itu, Sudinnya marah. Kasubag TU Sudin akan merah. Udah minta, udah dikasih, nggak jadi di SPJ-in. Alasannya waktunya nggak cukup, Bu. Alasannya lagi fokus, mohon maaf, PPDB lah. Lagi fokus untuk kegiatan yang lainnya. Itu yang mungkin bisa saya bantu jawab. Untuk BOS, insya Allah, kalau BOS itu kan angkanya dicairkan dari kementerian, tidak ada angka intervensi dari kami. Kalau misalkan 10 harus dapat, akan dicairkan oleh kementerian 10 dan dipakai sesuai dengan RKS atau ARKAS yang telah disusun oleh sekolah. Kalau masih ada sisa, dianggap sebagai pengurang untuk kedepannya, tidak untuk dikembalikan ke kas negara. Itu saja mungkin Pak, jawaban dari saya. Terima kasih. Bu Lina cukup jelas ya? Iya, alhamdulillah jelas. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Penanya Widodo. kedua, silakan Ibu. Sebutkan nama, asal sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izinkan saya mungkin bertanya ya. Saya Nur Bayanti, Kasubag TU SMK Negeri 48 Jakarta. Pertanyaan saya yang pertama tadi terkait dengan tim pengadaan Barjas di sekolah. Kalau nggak saya dengar, salah dengar tadi saya mendengar bahwa kepala sekolah tidak perlu dilibatkan dalam tim ini ya Pak Dodo. Oh, bisa dilibatkan atau tidak? Ya karena di saya alhamdulillah sudah membuat tim ya untuk pengadaan Barjas. Tim di sana dalam SK saya lampirkan, saya buatkan tim untuk pengadaan barang, kemudian tim pemeriksa barang dan tim penerima barang dan ada tim verifikator dokumen dan barang. Jadi ada seperti itu. Jadi bisa dilibatkan atau tidak gitu ya. Oke. Ya, jadi untuk hal-hal tertentu misalnya di negosiasi otomatis kan kepala sekolah itu punya peranan penting ya. Jadi memang harus terlibat ya karena akan seperti apa dan tujuannya apa tentu pejabat pelaksana Barjas ini yang akan sangat berkepentingan. Oke, kemudian yang kedua di SMK itu banyak sekali barang aset terutama berupa peralatan karena sekarang kan sudah menggunakan kurikulum merdeka ya di mana teknologi dan peralatan yang digunakan di sekolah-sekolah SMK itu canggih dan mungkin perkembangannya cepat ya. Jadi misalnya di kami itu ada jurusan PSPT ya, program siaran televisi ya. Itu membutuhkan barang-barang yang memang sangat update Pak. Sedangkan di toko, di Siplah maksud saya, itu belum ada di sana. Ya. Sedangkan barang itu urgen kita butuhkan. Dan untuk tentunya untuk menyesuaikan dengan perkembangan pembelajaran yang ada di sekolah ya terkait dengan proses belajar mengajar. Ini bagaimana cara mengatasinya ya. Jadi karena penyiapan atau input toko di Siplah itu kan butuh waktu. Sementara kita urgen untuk menggunakan barang tersebut. Jadi kami harus berkonsultasi kemana. Jadi mungkin itu yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Darminto tambahan. Nyambung ya. Iya, silakan. ini karena masih satu sekolah Pak.
apa yang tadi pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih Pak Wasiman dan Pak Tri, semoga Allah selalu menjaga kesehatan Bapak karena saya merasa terlayani oleh bapak-bapak, terutama Pak Wasiman yang mungkin di luar jam saya selalu banyak bertanya. Tapi disitulah saya mempedomani bahwa ketika saya tidak tahu, ya tidak ada lain Pak Wasiman yang saya hubungi. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Ada yang ingin saya sampaikan bahwa seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tri Widodo, bahwasannya di dalam kegiatan ada yang terintegrasi. Nah, saya temukan Pak di dalam rapot mutu. Di dalam rapot mutu sekolah, saya mendapatkan semuanya itu dalam warna yang berkembang atau menunjukkan ke arah baik, hijau, kuning, dan ada satu, bukan satu, ada dua warna merah dalam rapot mutu. Ternyata di situ di dalam penggunaan SIPLA ya, penggunaan anggaran dengan penggunaan keuangan lewat SIPLA itu rendah sehingga memerah. Jadi saya buka di mana kuncinya permasalahan berapa persennya. Mungkin Bapak tahu berapa persen sih sebenarnya dari anggaran atau RKAS yang digunakan untuk maksimalnya SIPLA. Kalaupun tadi dikatakan bahwa memang kan sesuai dengan kebutuhan, tapi rapot mutu ini sudah terintegrasi dengan penggunaan aplikasi SIPLA, Pak. Jadi ketika saya tanya ke kementerian, beliau hanya menjawabnya memang ini sistemnya belum sempurna. Tapi ketika dibuka kuncinya bahwa menggunakan anggaran lewat SIPLA-nya kurang. Nah, jadi ini tentunya saya bertanya, saya menginginkan maksimal dalam mengelola sekolah, terlebih bila mana yang lain baik-baik saja, hijau, kuning, bahkan kalau saya melihat bahwa sekolah saya itu di dalam lingkungan wilayah sudah baik ya. Akan tetapi ketika warna merah di dalam pengelolaan keuangan, nah ini kan sebenarnya yang utama. Jadi saya penasaran, tapi dalam pertanyaan saya dengan kementerian, jawabannya sistem yang belum sempurna. Kan saya kurang ini Pak, kurang kurang puas. Kalaupun persentase berapa sih sebenarnya persentasenya gitu. Mungkin Pak Wasiman dan Pak Tri bisa menjawabnya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Untuk kenapa tadi saya berargumentasi kalau bisa Kepsek tidak masuk. Padahal dalam kacamata aturan main ada kata-kata dan atau, artinya Kepsek diperkenankan untuk masuk. Kalau nanti kebijakan dari teman-teman sekolah, karena ini kan tergantung dari manajemen bos sekolah ya, itu Kepsek masuk. Karena saya tadi berpikir, nggak usah masuk lah, karena takutnya ada unsur kepentingan. Tapi kalau nanti dilihat dari sudut pandang kualitas dan kuantitas, yang memang mungkin Kepsek lebih paham, lebih tahu tentang kebutuhan sekolah, yang monggo. Syukur-syukur sekarang sudah dari tim SMK 48 sudah memiliki SK-nya, alhamdulillah. Jadi tinggal mengeksekusi saja sesuai dengan aturan Permendikbudristek nomor 18 ini. Itu terkait dengan tim untuk pengadaan Barjas. Yang kedua, barangnya nggak ada nih di SIPLA. Case-nya seperti apa? Karena memang sekolah ibu di SMK 48 ada yang sifatnya khusus. Vendornya ada Bu. Kalau barang beli di luar ada nggak? Itu dulu. Kalau tidak ada di SIPLA, ibu beli di luar, vendornya ada? Ada? Oke. Sudah bekerja sama dengan mereka sebelumnya? Sudah pernah bekerja sama? Oke. Saran saya, kementerian itu mengizinkan seluruh vendor join dengan mereka. Kan ibu mau aman dan nyaman. Ya. Saat ini memang belum ada nih. Belum ada punishment bagi sekolah yang tidak mengikuti SIPLA. Nggak ada, Bu. Ya. Tetapi apa efeknya tadi? Pertanyaan ibu yang ketiga.
efeknya akan saat ini akan dicoba diintegrasikan antara Arkas, Siplah, dan rapor pendidikan. Itu Bu, mungkin gabung ya dengan pertanyaan Ibu nomor 3 tadi. Kalau memang nantinya Ibu tidak membelanjakan melalui Siplah, efeknya tadi rapor pendidikan tadi masih merah. Arkasnya juga nanti akan kelihatan seperti itu. Tapi saat ini memang belum ada punishment, Bu. Pak, kalau saya nggak pakai Siplah, boleh nggak Pak? Boleh, nggak ada punishment-nya. Tapi ada kata-kata wajib nggak Mas? Belum ada ya? Kata-kata wajib itu belum muncul. Tetapi nantinya akan diintegrasikan, Bu. Akan muncul dalam rapor pendidikan sekolah Ibu. Ya, saya sudah melihat rapor pendidikan, walaupun saya nggak melihat per masing-masing sekolah ya. Ya, oke, itu Bu, nanti akan diintegrasikan. Maka saran saya, kalau sudah memiliki vendor dan sudah bekerja sama dengan mereka, ajak mereka untuk join dengan Siplah. Toh, Ibu yang akan milih mereka, toh juga mereka akan berkembang secara nasional, tidak hanya di DKI Jakarta juga, tidak hanya di DKI Jakarta. Kalau bicara harga saya nggak masuk nantinya, kan bisa dalam perencanaan Ibu lebih tinggi. Kan bisa dalam RKS-nya, Arkasnya, misalnya gini, dia akan biayanya akan ditinggikan karena mungkin ada biaya marketplace. Saya kan nggak tahu biayanya berapa. Akan join ke marketplace apa, apakah Blibli atau apapun yang namanya, toh ada biayanya. Ya wajar lah. Dia meminta bantuan media sosial untuk membantu menginformasikan kepada secara nasional. Menurut saya ada biaya-biaya itu wajar menurut saya. Tapi berapa persennya saya nggak tahu. Toh Ibu juga nanti akan memilih. Toh sekolah-sekolah sejenis dengan sekolah Ibu akan memilih perusahaan dia, dan itu menurut saya jalan untuk berkembang. Sarankan mereka untuk join. Ibu lebih aman, Ibu lebih nyaman. Ibu tidak perlu lagi memverifikasi benar nggak nih vendornya dari perusahaan yang benar-benar khusus untuk penyediaan jenjang sekolah, atau mungkin hanya perusahaan yang mohon maaf cukup bayar 10 juta legalitas PT itu jadi. Murah Bu bikin PT sekarang, 10 juta jadi PT. Ya saya ini berdua nih Mas Wasiman, Mas kita join Siplah yuk. Apa Pak? Bikin outsourcing, tenaga tukang, coba cari. Tenaga tukang ada nggak outsourcingnya? Nggak ada. Nggak ada jadi outsourcing. Kalau mau, cuma detail saya masih pakai Monas, Bapak dan Ibu nggak diperkenankan. Paling saya minjem nama orang nanti, saya jadi untuk legalitas. Biar 10 juta, jadi PT. Saya cari aja tuh tukang-tukang di pinggir yang banyak tuh, dari Sindang Laut. Mohon maaf kalau misalkan dari Adanya Sindang. Jadi Bu, case-nya kayak seperti itu. Jadi perusahaan tinggal terima order, bunyi di HP tuh, kayak bunyi Grab ya gitu kan, atau gitu kan langsung bunyi, ada pesanan untuk join. Itu sekarang saking mudahnya dipermudah oleh kementerian untuk para vendor membantu sekolah. Dan dipermudah juga teman-teman sekolah untuk lebih aman dan nyaman dalam mengelola keuangan, khususnya pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai fasilitas yang telah disiapkan oleh kementerian nggak dipakai. Nanti Ibu ada tempat yang empuk, sofa, dapatnya kapuk. Bapak kan bantet lagi, kan udah kapuknya udah bantet lagi, kan udah lama. Udah disiapkan oleh kementerian yang empuk, sofa, spring bed, dapatnya yang kapuk, yang bantet. Gitu loh. Jadi sudah disiapkan. Jadi saran saya, monggo arahkan para vendor kalian untuk masuk Siplah. Saya tidak perlu mempromosikan Siplah, tidak. Tapi agar ini membuat teman-teman sekolah lebih aman dan nyaman. Itu saja mungkin penjelasan dari saya, Bu. Terima kasih. Izin Pak Dodo lanjut, menambahkan terkait dengan komponen SMK Bu, Ibu ya. Memang saat ini komponen SMK itu banyak nggak ada Bapak Ibu. Kami sudah sering menyarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan komponen yang memang tidak ditemukan baik dalam sistem ERKS ataupun di Arkas. Kami sudah sering menyampaikan bahwa memang komponen-komponen sekolah untuk kejuruan ini memang sifatnya spesifik banget Bapak Ibu ya. Harganya mahal, nggak ada di pasaran, hanya
PT-PT tertentu yang menyediakan. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu terkait komponen-komponen yang tidak ada baik itu di dalam ERKS ataupun di dalam ARKAS, kami mohon untuk melakukan pengajuan komponen. Caranya seperti apa? Caranya adalah Ibu cari ketika komponen itu tidak ada di Siplah, itu ada 3 pembanding Bapak Ibu. 3 pembanding. Jadi ada 3 pembanding dari 3 perusahaan atau 3 penyedia. Tetapi ketika komponen itu ada di Siplah, tetapi tidak ada di ERKS, pembandingnya cukup 1, yaitu barang yang ada di Siplah. Paham Bapak Ibu ya? Iya. Jadi apabila memang barang itu ada di Siplah Bapak Ibu, tetapi tidak ada, khususnya sekolah yang negeri ya, punya sekolah yang negeri kan memang beberapa komponen ditemukan di Siplah, tetapi tidak ditemukan di ERKS. Maka usulkan untuk dimasukkan ke ERKS. Alurnya adalah Bapak Ibu membuat usulan daftar komponen, kemudian disertakan dengan screenshot yang ada di Siplah. Berikut URL-nya Bapak Ibu ya, biasanya di atas itu ada URL-nya, diikuti dengan kode barang. Berikut itu Bapak Ibu, dan harganya. Nanti kami akan menyampaikan terkait usulan dari sekolah, kami rekap, lalu kami usulkan ke BPKD. Memang prosesnya agak lama Bapak Ibu. Terkait komponen SMK itu di tahun 2021, kalau tidak salah sudah tambahan ada sekitar 900-an komponen Bapak Ibu. Itu di RKS. Komponen yang memang kebanyakan kemarin itu di teknologi. Nah yang belum ada, ini ada SMK 58 enggak? Enggak ada Bapak ya? Kebanyakan komponen kria. Itu yang enggak ada komponennya. Dan kami sudah menyampaikan bahwa komponen-komponen itu ketika memang ada di penyedia, ada 3 penyedia yang memang menyediakan alat-alat tersebut atau bahan-bahan tersebut, itu segera lakukan usulan. Nah, apabila itu memang ada di Siplah, kami ulangi lagi, tidak perlu membuat pembanding, jadi cukup screenshot-an aja dari Siplah. Mungkin itu saja tambahnya Pak. Baik, terima kasih Pak Tri, Pak Wasiman atas jawaban-jawabannya. Bu Titin, Bu Nur, puas? Sangat puas atau cukup puas? Ya, nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan silakan langsung ke Pak Wasiman. Untuk penanya ketiga kita kasih kesempatan yang hadir melalui Zoom ya. Ada teman-teman panitia? Peserta yang melalui Zoom ada pertanyaan? Waktu sudah jam 3 ya, mungkin 1 pertanyaan lagi dari peserta Zoom. Belum ada, Mas? Dari sini boleh? Boleh 1 lagi? Bapak dulu ya, tadi kan ibu-ibu nih, kita sekarang kasih kesempatan kepada bapak-bapak. Oke. Sebutkan nama, asal sekolah.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kepada Bapak Tri, kemudian Pak Wasiman, dan tentunya juga Pak Darminto sebagai moderator dan STE Indonesia yang sudah memfasilitasi kita juga. Mohon izin, mungkin ini pertanyaan sangat teknis terkait dengan beberapa konsekuensi, karena kemarin terutama di sekolah negeri ada pergeseran RKAS. Pak Wasiman mohon arahan juga. Kalau misalkan kemarin di BOS ada pergeseran RKAS, cross rekening, sementara kan di ARKAS kita sudah melakukan sinkronisasi, apakah memang untuk penginputan tetap lanjut saja, apa nunggu sampai bulan Agustus, sesuai dengan arahan tadi Pak Wasiman bahwasannya akan ada perubahan terkait dengan kode rekening maupun komponen-komponen yang sudah masuk di ARKAS. Yang berikutnya, terkait dengan beberapa, kami sudah mencoba melakukan penginputan, tapi ada beberapa hal mungkin kemampuan kami yang kurang oke gitu ya. Misalkan kita salah input, tapi tiba-tiba kok pas kita input, kita sinkron, besoknya kadang suka ada lagi gitu, masih seperti tidak terhapus secara permanen. Apakah itu memang kondisi sistem di ARKAS yang masih dalam kondisi maintenance, atau kami yang melakukan proses yang salah seperti itu? Terima kasih. Nama Pak, nama. Oh iya, lupa. Ya, mohon izin, saya Sugiono dari SMK Negeri 46 Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugiono. Barangkali Pak Wasiman ini yang lebih tepat ya, terkait input ARKAS. Terima kasih. Izin Pak, terkait yang pertama adalah kemarin yang dilakukan di RKS Pak ya, Pak Sugiono. Nanti Pak Sugiono di fase perubahan itu untuk RKS kan fase ini adalah perubahan, jadi perubahan mendahului APBDP ya Pak ya, APBDP. Jadi itu yang terkait aplikasi ERKS kita di Pemda DKI. Hal tersebut Pak itu baru bisa dilakukan di dalam ARKAS itu nanti setelah tutup buku bulan Agustus Pak. Jadi yang kondisi saat ini yang bisa kita lakukan dalam ARKAS, apabila memang ada beberapa komponen yang salah dalam penempatannya, itu masih dalam satu kode rekening Pak. Nah, padahal kondisinya di ERKS kita sudah pergeseran sampai dengan perubahan, pergeseran satu kali dan perubahan yang saat ini sedang berjalan. Nah, kalau pergeseran Pak itu bisa dilakukan di ARKAS, bisa dilakukan kembali di ARKAS. Tetapi fase yang saat ini sedang berjalan di ERKS khususnya untuk perubahan nanti baru bisa dilakukan setelah tutup buku bulan Agustus tahun 2022. Begitu Pak. Terkait yang kedua Bapak tadi banyak penginputan yang memang ada yang double, ada yang belum sudah dihapus tapi muncul ya Pak. Itu terkait dengan aplikasi Pak. Memang aplikasi ini kami selalu menyampaikan ke kementerian Pak. Dari apa yang menjadi kendala, khususnya kami dapat WA dari permasalahan-permasalahan yang ada di bawah, itu kami sampaikan ke pusat Pak. Bahwa kami kepinginnya ARKAS itu menyesuaikan dengan saat dibutuhkan oleh sekolah. Artinya apa? Jadi saat sekolah itu memang penginputan sekali, yaitu dilakukan hanya sekali saja. Ketika ada memang harus dihapus, itu tidak menimbulkan apa harus menghapus di database-nya atau memang harus koreksi ke kegiatan yang lain seperti itu Pak. Jadi ada beberapa hal memang kondisi aplikasinya itu dalam pengembangan Pak.
Jadi kemarin ada beberapa hari, contohnya di saat pengesahan. Kami selalu di Dinas Pendidikan ya, khususnya untuk di Dikmen, karena untuk jenjang Dikdas itu kami memberikan kewenangan kepada teman-teman di Sudin, karena nggak mungkin semua jenjang akan ditangani oleh Dinas Pendidikan, khususnya untuk di provinsi. Jadi khususnya untuk jenjang Dikdas itu pengesahan itu dilakukan di teman-teman Sudin. Nah, begitu juga Pak. Kemarin itu banyak sekolah yang sudah melakukan pengesahan. Setelah kami sahkan, itu di sekolah itu nggak langsung muncul pengesahannya Pak. Harus disinkron dulu. Harus dibuka sinkron ulang baru cek statusnya. Karena memang yaitu tadi beberapa masalah, beberapa masukan kami dari provinsi terkait dengan pengembangan aplikasi itu mungkin di aplikasinya, di servernya mungkin sedang dilakukan perbaikan Pak, update gitu. Cukup jelas Pak Sudiono? Cukup, terima kasih. Dari peserta Zoom ada penanya Pak? Panitia, ada? Belum ada. Kita kasih kesempatan tadi Bu Lina ya. Ya, Bu Lina silakan. Satu lagi ya. Singkat, padat. Sebagai verifikator. Yang ingin saya tanyakan, apakah pada surat pertanggungjawaban Kasubag TU itu membubuhkan pada SPJ? Terima kasih Pak. Iya, Pak Tri, monggo Pak Tri langsung. Normalnya harus. Normalnya harus. Yang terjadi saat ini saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Ada anggapan, oh saya usernya sudah nggak ada kok disiap. Dulu 2018 ke belakang, saya masuk Dinas Pendidikan 2016. 2016, 2017 itu ada aturan main, ada pemarah kalau tidak salah Kasubag TU, kalau tidak salah. 2018 sejak siap dibentuk, dan di-create oleh kita untuk menjawab pertanyaan dari pemeriksa, user yang diberikan adalah usernya kepala sekolah dan bendahara. Sehingga ada anggapan saya selaku Kasubag TU atau Kasetelak di tingkat SMP tidak perlu lagi bertanggung jawab. Tetapi perlu diingat, salah satu tupoksi, saya bicara tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari Kasubag TU adalah terkait dengan tata usaha dan pengadministrasian sekolah. Di mana pengadministrasian sekolah itu fungsinya adalah salah satunya adalah sebagai memverifikasi pertanggungjawaban sekolah. Normalnya iya Bu, harus memverifikasi dalam artian bendahara mengajukan kepada Kasubag TU dulu, Kasubag TU mengiyakan, maka baru diusulkan kepada kepala sekolah untuk dilakukan eksekusi pembayaran. Normal seperti itu, tetapi terjadi saat ini ada kesenggangan. Mungkin mudah-mudahan di SMK nggak ada Pak. Mudah-mudahan di SMK nggak ada, tetapi di beberapa jenjang ada kesenggangan antara kepala sekolah dengan Kasubag TU. Dulu isu yang dihempas adalah tunjangan. Kita preferensi saya mantan Kasubag TU, jadi saya tahu. Isu yang dihempas adalah terkait dengan tunjangan. Tunjangan Kasubag TU lebih besar. Mohon maaf, saya belak-belakan saja. Apalagi kalau di PLT ada tambahan lagi. Gitu kan Pak ya. Sekarang di PLT ditambahkan, sedangkan kepala sekolah PLH, PLT di Kepsek ada nggak sekarang? Saya belum tahu kalau dibicarakan kepala sekolah. Tetapi case yang terjadi itulah isunya. Nah, next-nya kita coba untuk mengakurkan kembali. Karena visi misi kita sangat jelas bahwa kita ini untuk memajukan sekolah secara bersama-sama. Pejabat manajemen sekolah, tingkat atas, kepala sekolah, dan tingkat administrasi adalah Kasubag TU, ini harus jalan bareng. Jalannya beriringan. Saling meng-cross-check, saling mengingatkan. Contoh saya, atau teman-teman Kasubag TU Sudin lah,
itu mereka adalah sebagai pemverifikasi sebelum Bapak Ibu Kasudin membayarkan dan mengiyakan. Nggak ada paraf mereka, kepala sekolah tidak mau untuk menandatangani. Ataupun Kasudin tidak mau untuk menandatangani kalau tidak ada paraf. Sama seperti saya. Di Dinas Pendidikan, verifikatornya adalah saya, Pak, Kasubag Keuangan. Gaji atau TKD Bapak dan Ibu, kalau tidak ada verifikasi, tidak ada paraf saya, maka Bu Kadis tidak akan mau tuh tanda tangan. Kalau tidak ada verifikator dari tingkat sekretaris dinas hingga wakil kepala dinas, Bu Kadis nggak mau itu tanda tangan. Artinya apa? Oh, ini sudah di cross check, oleh teman-teman yang mungkin saya belum tentu paham semuanya. Ya, kita masih ada beberapa mungkin kepala sekolah terkait dengan mutu, kepala sekolah terkait dengan kurikulum sekolah, Kasubag PU terkait dengan urusan keuangan. Ada kasus yang seperti itu. Mungkin dia kepala sekolah nggak terlalu paham terkait dengan keuangan, tetapi dibantu oleh Kasubag PU selaku tim tata usaha. Dan salah satu fungsi tata usaha, tupoksi tata usaha adalah memverifikasi pertanggungjawaban. Dan itu nantinya kita akan coba sinkronkan kembali. Kita akan coba akurkan kembali. Makanya saya minta kepada teman-teman Sudin, kalau mau ada roadshow, insya Allah kami dari Dinas akan roadshow sampai bulan September. Minggu ini adalah Jakarta Pusat 2, minggu depan free, break dulu, awal Agustus Jakarta Barat 1, dan berlanjut terus sampai September. Dan insya Allah yang akan diundang tuh bareng-bareng, kepala sekolah, bendahara, Kasubag PU, ataupun pengurus barang. Dan termasuk operator lah, karena bagaimanapun operator ini kita yang mereka yang mungkin tiap tahun ada aplikasi baru, orangnya tapi cuma satu aja, itu doang. Orangnya cuma itu saja. Saya paham betul kadang-kadang operator hanya dongkolnya di belakang gitu loh. Dongkolnya yang belakang, nambah lagi sertifikasi dikejar, nambah lagi sertifikasi. Terus siap bos ada, BOP ada, Arkas ada, terus kemudian belum lagi sistem kepegawaian, si Dado lah, si inilah, si apa banyak lah. Saya tidak ingin berbicara yang jelas, seluruh aplikasi ini baik untuk kepentingan kita semua, tetapi memang harus ya secara maksimal lah kita pergunakan. Dan kadang-kadang juga kasihan juga teman-teman operator. Mereka bukan, mohon maaf, mereka bukan PNS, tapi kadang-kadang menjadi kambing hitam. Gitu loh. Jadi jujur Bu, kami pernah temukan Kepsek nggak tahu apa-apa, mohon maaf ya. Kepsek nggak tahu apa-apa, Kasubag PU nggak tahu apa-apa, yang tahu adalah ya usernya itu yang megang operator semua. Usernya mungkin Kepsek nggak tahu kali user passwordnya siap itu apa. Kami nggak menyalahkan, tetapi ketika diminta pertanggungjawaban, tenang Pak, yang diminta pertanggungjawaban ada kepala sekolah. Karena NRK-nya adalah NRK kepala sekolah. Betul. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman operator. Harus sama. Walaupun ada beberapa operator kita yang berbuat nakal, Pak. Ada, Pak. Ada. Case-nya dia mentransfer tanpa diketahui oleh kepala sekolah, karena usernya dia megang sendiri, dari bendahara, dari kepala sekolah, dia yang pegang usernya, ya udah ditransfer tuh. Ada, dan ketahuan. Ada juga rekening sendiri ya. Ada di jenjang SD lah, saya nyebut jenjang SD. Ke rekening sendiri, Bu. Ditransfer ke rekening sendiri. Ditransfer ke rekening temannya. Gara-gara apa? Pinjol. Itu terjadi. Terjadi, Bu. Terjadi, Pak. Jadi ketika temannya itu ditransfer, saya nggak tahu apa-apa, saya hanya diminta nomor rekening, kemudian saya transfer kembali kepada yang bersangkutan, saya dikasih upah 500.000. Itu ada terjadi. Ternyata itu uang sekolah. Dari wilayah utara ke wilayah selatan. Ketemunya di mana? Ketemunya waktu ngurusin KJP, di P4OP. Itu kejadian, Pak. Kejadian. Nama saya pun ketika saya ngurus itu, saya mengkonfirmasi, disimpan nomor saya, dan beberapa kemudian nomor saya dipanggil di WA oleh tim penagih utang. Karena nama saya tersimpan di HP-nya beliau. Gitu loh. Nggak kenal siapa, ini nama saya apa, giliran difoto, siapa lagi, dicari database, oh, database-nya ada, database KKI-nya ada, database untuk PNS-nya ada.
Beliau KKI. Oh ternyata KKI ini, saya tanyakan ke tingkat ini, sudah diberhentikan Pak, tetapi utangnya numpuk. Utangnya numpuk kemana-mana, karena gali lubang tutup lubang. Mudah-mudahan di SMK nggak ada lah. Ya mudah-mudahan nggak ada, semoga yang belum lulus P3K nantinya ke depan mudah-mudahan ada dibukakan untuk P3K untuk teman-teman TU, dibukakan untuk yang saat ini. Ya TU Bu, TU ya, TU. Ya, tahun 2022 masih fokus kepada guru kembali. Kemarin udah 9.000 tenaga pendidik akan direkrut kembali. Saya sudah menganggarkan kurang lebih 15.000. Jadi kemungkinan akan dibuka sekitar 6.000 tenaga pendidik baru lagi untuk ASN P3K. Dan sekedar informasi, ASN itu P3K boleh jadi bendahara ya Bu. Jadi nanti ke depannya regulasi sedang disiapkan, kalau Bapak dan Ibu kekurangan bendahara, P3K boleh diusulkan menjadi bendahara dan diperkenankan karena sifatnya adalah ASN. Gitu. Oke, itu saja Pak. Baik Pak Tri, terima kasih. Bu Lina cukup? Masih Cukup. lagi Nabi? Penasaran? Satu lagi itu Pak. Satu lagi, luar biasa. Para untuk Kasubag TU pada surat pertanggungjawaban posisinya ada sebelah kiri atau kanan tanda tangan kepala sekolah. Biar lebih jelas maaf Oke, ya Pak. tata naskah ya berarti ya. Kita bicara tata naskah. SPJ, nah, yang di SPJ itu ya. Ya, kalau saya Bu, kalau Ibu tingkatannya adalah langsung kepala sekolah, tidak ada lagi yang langsung tanda tangan, Ibu posisinya parafnya di atas sebelah kanan. Ya, tetapi kalau misalkan saya, contohnya saya, ada yang memparaf serta untuk Bukadis, maka posisi saya adalah di paling bawah. Seperti paling bawah lah, paling ujung kanan sebelah bawah. Nanti yang di atasnya ada para eselon 3-nya. Itu di tingkat dinas. Tetapi untuk tingkat sekolah, Ibu cukup setelah nama sekolah, nama Kapsek, di atasnya, menyetujui kepala sekolah SMKN 48 misalkan, paraf di atasnya. Untuk habis itu baru tanda tangan Kanan. ya, kanan atas Bu. Kanan atas. Iya. Ya. Terima Nanti kasih Pak. ya gitu. Nanti kalau ada orang kedua berarti sebelah kirinya. Itu saja Bu, mungkin Bu. Kalau Terima kasih. sebelah kirinya itu para wakil yang penanggung jawab kegiatan atau dikosongkan? Kalau memang wakil mau juga diperkenankan. Ya. Sebagai penanggung jawab kegiatan mungkin ada SK ya, SK Ada, dari kepala iya. sekolah Betul. sebagai wakil, monggo Bu. Oh, Kalau boleh. kasarnya, kalau kami kan itu sebagai PPTK, kalau kasarnya. Betul. Jadi kalau memang wakil mendapatkan surat tugas selaku penanggung jawab kegiatan, mau ditambahkan dia posisi mereka di sebelah kanan. Sebelah kiri, sebelah kiri. Ah, ya. Sebelah kiri, Ibu di sebelah kanan. Kiri para wakil sebagai pelaksana, sebelah kanan. Tapi Kasubag mereka TU. dulu, baru Ibu. Ya, betul. Ya, sebelum kepada kepala sekolah. Intinya Ibu sebelum kepada kepala sekolah, Ibu dulu. Kasubag TU dulu. Ya. Sebelumnya adalah wakil kalau memang diberikan tugas tambahan untuk memfaraf serta. Monggo. Ya. Siap. Makasih banyak Pak. Baik. Cukup Bu Lina? Cukup. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Bapak Ibu semua atas tadi pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Ada yang nambah ya, karena masih belum puas. Tapi di sini kan ada juga teman-teman dari SMK swasta ya? Ada? Ada nggak dari SMK swasta? Ada. Tadi kan dari tadi saya lihat pertanyaan itu selalu dari SMK negeri. Saya kasih satu kesempatan untuk teman-teman swasta. Kalau ada ya pertanyaan. Ada? Atau cukup jelas? Cukup jelas ya. Dari Zoom ada Pak? Tidak ada. Cukup Pak Pri ya. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa Pak Wasiman dan Pak Tri. Plus buat mereka. Terima kasih juga para peserta workshop yang sampai sore ini masih tetap semangat. Kalau dibuka termin kedua saya rasa sampai maghrib ya Pak. Jadi kita cukupkan untuk sesi kedua ini. Karena tadi Pak kalau sudah bicara tentang uang dan yang kedua pengadaan barang itu memang hal yang sangat-sangat menarik buat kita teman-teman SMK negeri dan swasta. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita, kepada hadirin yang hadir baik langsung di tempat ini ataupun melalui Zoom. Terima kasih juga kepada Pak Pri dan seluruh jajaran dari Stay Jakarta selaku moderator
moderator, saya mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Darminto yang telah memandu acara sesi materi dan diskusi. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang luar biasa, Bapak Wasiman dan Bapak Tri Widodo. Beri tepuk tangan yang meriah. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat apresiasi kepada seluruh narasumber dan moderator oleh Bapak Dr. Supriyatin SY, MM, kami silakan. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah membantu acara dan memberikan materi. Dipersilakan untuk duduk ke tempat semula.